Komplotan AS dan NATO kini dibikin panik dengan kedatangan aliansi baru CSTO yang berpihak kepada Rusia. Selain anggota CSTO, Rusia juga diketahui memiliki hubungan dekat dengan beberapa negara lainnya seperti China, Suria, Israel, Pakistan, Kuba, dan lain. Perjanjian keamanan kolektif dimulai dan ditandatangani pada tahun 1992 sebagai tindak lanjut dari persemakmuran negara-negara merdeka yang dibentuk setelah Uni Soviet bubar. Berikut ini adalah profil 7 negara sekutu Rusia. Yang pertama adalah China. China merupakan negara yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia. Meski mereka dekat, tapi tindakan Rusia dalam serangan Ukraina tidak mendapatkan respon langsung dari China. China mengatakan tidak akan memberikan dukungan militer kepada Moskow, tapi telah meningkatkan perdagangan dengan peningkatan impor gandum dari Rusia. Namun Menteri Luar Negeri China menekankan kedaulatan masing-masing negara harus dihormati sehingga meminta para pihak untuk kembali ke meja perundingan. China belum secara resmi memihak karena menikmati hubungan baik dengan Ukraina, peduli dengan bisnisnya dengan Eropa, dan telah menemukan sekutu dalam diri Putin. Mereka Rusia dan China saling membutuhkan, tetapi bagi China invasi tidak sejalan dengan gagasan mereka tentang dunia yang stabil yang mencoba menciptakan lebih banyak perdagangan, melainkan bahwa ini akan menciptakan lebih banyak ketidakpastian, kata Einar Tengen, seorang analis politik yang berbasis di Beijing kepada Al Jazeera. Kedua adalah Suria. Menurut laporan metro.co.uk, Suria juga mendukung tindakan Putin terhadap invasi Ukraina. Presiden Suria Bashar al-Assad melakukan panggilan telepon dengan Putin. Al Jazeera melaporkan dia memuji serangan militer Rusia ke Ukraina. Presiden Bashar lalu mencela apa yang dia sebut histeria barat di sekitarnya. Ia juga mengatakan kepada Putin, apa yang terjadi di Ukraina adalah koreksi sejarah dan pemulihan keseimbangan yang hilang di dunia setelah pecahnya Uni Soviet. Ketiga adalah Armenia. Armenia adalah sebuah negara yang terkurung daratan dengan Turki di barat, Georgia di utara, dan Azerbaijan di timur. Armenia memiliki sejarah yang lebih panjang daripada kebanyakan negara Eropa, dikutip dari bbc.com. Setelah kemerdekaan dari Uni Soviet pada 1991, Armenia dengan cepat terlibat dalam konflik berdarah dengan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh yang sebagian besar penduduknya adalah orang Armenia. Bagian dari Armenia yang terletak di dalam bekas kekaisaran Rusia mendeklarasikan kemerdekaan pada 28 Mei 1918, tetapi pada tahun 1920 diserbu oleh pasukan dari Turki dan Rusia Soviet. Keempat adalah Belarus. Belarus adalah negara di Eropa Timur sekaligus negara tetangga Rusia. Sebelum kemerdekaan pada tahun 91, Belarus sebelumnya dikenal sebagai Belorusia atau Rusia Putih, dikutip dari Britannica. Belarus adalah yang terkecil dari 3 Republik Slavia yang termasuk dalam Uni Soviet. 2 yang lebih besar adalah Rusia dan juga Ukraina. Negara ini terkurung daratan yang berbatasan dengan Lithuania dan Latvia di barat laut, dengan Rusia di timur dan utara, dengan Ukraina di selatan, dan dengan Polandia di barat. Luas Belarus kira-kira sepertiga ukuran tetangga selatannya di Ukraina. Warisan masa lalu Soviet, Belarus juga terus memanifestasikan negara ini baik dalam keunggulan terus-menerus partai politik komunis maupun dalam gaya pemerintahan otoriter negara itu. Sekitar 1/5 dari penduduk Belarus tinggal di ibu kota yang terletak di pusat Minsk, serta sebuah kota modern yang luas yang hampir seluruhnya dibangun kembali setelah hampir hancur dalam Perang Dunia II. Kelima adalah Kazakhstan. Kazakhstan juga diejak Kazakhstan secara resmi adalah Republik Kazakhstan di Asia Tengah. Negara ini berbatasan di barat laut dan utara oleh Rusia, di timur oleh China, dan di selatan oleh Kyrgyzstan, Uzbekistan, Aral, dan juga Turkmenistan. Kazakhstan adalah negara terbesar di Asia Tengah dan juga terbesar 9 di dunia, dikutip dari Britannica. Sementara Kazakhstan juga tidak dianggap oleh pihak berwenang di bekas Uni Soviet sebagai bagian dari Asia Tengah. Meski demikian, Kazakhstan memiliki karakteristik geografis, fisik, dan budaya yang mirip dengan negara-negara Asia Tengah lainnya. Ibu kotanya adalah Nur Sultan, sebelumnya Astana, Akmola, dan juga Selinograd. Di bagian tengah utara negara itu, Kazakhstan sebelumnya Republik Konstituen atau Serikat dari Uni Soviet mendeklarasikan kemerdekaan pada 16 Desember 1991. Negara ini memiliki sumber daya mineral dan juga tanah yang subur.